Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham untuk besok Jumat tanggal 25 April ya 2025. Tapi sebelum masuk ke materinya, disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Hari ini untuk IHSG merah ya, walaupun tadi sempat hijau dulu, di awal market sempat naik, nguji resistennya di 6.690-an untuk IHSG hari ini, tapi gagal breakout ya. Hari ini hari Kamis untuk IHSG gagal breakout, cuman nguji resistennya aja, habis itu koreksi turun. Dan cukup dalam ya, tadi menjelang close market turun sampai minus 0,32% ke level 6.613 untuk penutupan indeks IHSG hari ini. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini tanggal 24, ini kita bisa lihat bareng-bareng ya. Kalau hari ini yang paling banyak di distribusi asing itu BBCA ya, dan tadi juga kalau kita perhatikan untuk saham-saham di IHSG, BBCA itu yang bikin saham-saham yang lain ikutan turun. Jadi dari bank-bank utama, Bank BRI, Bank BCA, Bank Mandiri itu yang paling turun duluan BBCA ya, itu yang bikin saham Bank BRI mengikuti turun, juga Bank Mandiri juga ikut-ikutan turun, walaupun tadi hitungannya untuk Bank Mandiri cukup kuat ya, ketika kompetitornya pada merah semua, untuk Bank Mandiri masih bisa hijau. Dan hari ini Bank Mandiri itu yang paling banyak dibeli asing loh. Jadi asingnya hari ini net buy 337,5 M di saham Bank Mandiri. Kemudian di Antam juga asingnya masih masuk 185,4 M ya. Untuk besok mungkin besok itu hari Jumat ya, jadi mungkin agak rawan. Kalau misal ya IHSG dibuka merah di awal market sih mending wait and see aja ya. Mending kalau mau entry nunggu close market nanti gimana di sesi kedua. Kalau emang udah turun cukup dalam dan menurut teman-teman itu udah relatif bagus momennya buat entry sih, disclaimer ya. Jadi kalau di awal-awal market sih mending wait and see aja dulu. Kalau kita lihat di sini untuk kondisi marketnya untuk hari ini ya. Hari ini kalau kita cek kondisi market global, untuk emasnya sih naik hari ini, naik ya, walaupun masih nggak sampai ATH di atas 3.500, cuma naik berapa persen untuk hari ini. Emas XAU USD itu naik ke level 3.340 ya, nggak ditutup, sini masih running trade ya. Untuk emas gold naik ke level 3.340-an ya. Semoga aja sih apa ya, ya untuk pemain saham berharap emas turun ya supaya bisa naik untuk indeks saham. Cuman kita lihat aja nanti gimana untuk nanti malam ya, apakah harga emasnya akan rebound lagi ngejar resistennya atau malah koreksi merah. Kalau misal emas naik tinggi nanti malam atau besok sebelum IHSG buka, bisa pantau emasnya gimana. Kalau naik cukup tinggi perlu hati-hati untuk indeks IHSG. Kalau kita lihat hari ini crude oil, minyak mentah ya masih sideways ya di area 62-an, 65-an, di area sini-sini aja. Untuk rupiahnya ini yang terus melemah ya, hari ini melemah lagi walaupun melemah tipis ya, masih di level 16.865. Ini kalau kita lihat sih agak menceramkan ya untuk rupiah. Kayaknya buat ke 17.000 potensinya ada ya. Ya kita lihat aja nanti kira-kira rupiah melemah sampai ke level berapa supaya bisa koreksi dalam. Soalnya kalau kita lihat historinya ini untuk rupiah agak kurang bagus ya. Jadi itu yang mengkhawatirkan sih untuk indeks IHSG. Semoga aja nggak sampai apa ya, nggak sampai crash lagi sih. Semoga aja untuk IHSG. Cuman tetap sedia cash aja buat teman-teman ya yang mau entry, jangan all in dulu. Tapi kembali lagi disclaimer ya, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Kalau kita lihat lagi untuk Bitcoin hari ini koreksi ya, walaupun koreksi cuman harganya masih di atas 90-an ya. Jadi ya masih cukup tinggi, kemungkinan masih bisa naik lagi. 92.600 US dollar. Kalau kita lihat lagi untuk indeks globalnya hari ini gimana ini untuk indeks global?
Coba kita cek ya. Untuk indeks Asianya pas hari ini didominasi merah sebenarnya ya, walaupun nggak dalam-dalam banget yang merah. Untuk Nikkei surplus nggak terlalu tinggi 0,49%, kemudian Hang Seng merah minus 0,74%, Kospi juga merah walaupun tipis ya 0,13%, IHSG juga merah 0,32% ya. Jadi untuk besok hari Jumat mending di awal market ya, sebelum market buka lihat globalnya gimana, kemudian kalau lihat transaksi hari ini sih di distribusi cukup banyak untuk BBCA, ya hati-hati ya kalau misal BBCA besok merah itu bisa mancing saham-saham yang lain juga ikut-ikutan merah. Itu untuk indeks IHSG masih pantau 6.690 ya, ini resistennya. Kalau belum bisa break di atas itu sih ya sebenarnya waktunya buat diamankan floating profitnya sebagian ya, karena untuk IHSG gagal breakout. Tapi kembali lagi disclaimer. Untuk selanjutnya kita akan cek saham yang pertama, BBCA dulu. Hari ini yang paling banyak dijual asing dan harga sahamnya turun cukup dalam 2,87% ya, ke level 8.475. Tadi sempat open gap atas, jadi nyentuh resistennya dulu, bahkan sebenarnya mencoba buat break ya tadi, tapi nggak ada yang jaga harga di atas 8775 ini untuk saham Bank BCA. Open gap atas, kemudian langsung turun ya, jadi untuk candlenya nggak bagus dan asingnya distribusi cukup banyak hari ini di BBCA. Tadi 600 M ya, untuk hari ini aja tanggal 23 April ini untuk asingnya net sell sebanyak 600-an M. Kalau kita lihat lebih detail Bank BCA ya, padahal untuk saham BBCA ini laporan kuartal 1 untuk tahun ini udah update ya, dan sebenarnya sih hasilnya positif, cuman emang kadang ya gini, market itu nggak ya, tergantung buyer sama sellernya ya. Khususnya untuk saham-saham seperti perbankan utama ini ya tergantung asing ya. Kalau asingnya keluar cukup banyak, harga sahamnya cenderung turun walaupun fundamentalnya bagus ya, mau fundamentalnya pendapatannya naik tinggi, cuman kalau di distribusi harga sahamnya cenderung turun sih. Jadi kalau untuk jangka pendek itu bukan patokan ya untuk fundamental itu. Kalau untuk trading scalping mungkin lebih ke volume sama momen ya, momen teknikal. Kalau kita lihat hari ini tanggal 24, asingnya keluar cukup banyak ya. Ini broker-broker asing hari ini distribusi ZP, BK, KZ, AK. Mereka broker-broker asing. ZP net sell 214 M, BK, KZ net sell 100-an M lebih, kemudian AK net sell 69 M, BB net sell 61 M, RX, CC versi asing keluar. Jadi hari ini Bank BCA didistribusi oleh asing, yang nampung broker-broker lokal dan didominasi broker-broker retail ya, YP, CC, XL, PD, ODIF, XI ya, ini broker-broker retail pada masuk di saham Bank BCA, asingnya distribusi, harga sahamnya turun cukup dalam ya. Mungkin pertimbangan teman-teman ini yang masuk ya bisa jadi karena pendapatannya naik lumayan tinggi ya. Untuk Bank BCA 2025 itu udah diupdate sih kalau di Stockbit. Kalau kita lihat di sini untuk hari ini ya ini udah diupdate di Stockbit, naik ya, untuk pendapatannya naik di kuartal 1 ini 14,1 triliun. Ini secara kuartalan, secara tahunan positif. Jadi sebenarnya untuk fundamentalnya masih cukup solid. Ya, mudah-mudahan untuk jangka panjang masih positif ini kemungkinan untuk saham BBCA, dan turunnya ini merupakan koreksi wajar ya. Semoga aja sih seperti itu. Tapi kalau melihat hari ini asing distribusi cukup banyak ya, untuk besok sih karena besok juga hari Jumat ya, perlu hati-hati. Tapi kembali lagi disclaimer sih, kalau untuk jangka panjang disclaimer. Tapi kalau untuk trading mending wait and see aja dulu untuk awal market untuk saham BBCA. Takutnya kalau turun nutup gap itu bisa ke level 8.000-an ya.
8.000 bahkan bisa di bawah itu ya. Kalau menutup gap bisa ke 7.900-an. Mungkin seperti itu sih untuk saham BBCA. Kembali lagi disclaimer. Selanjutnya kita akan cek saham BBRI yang hari ini paling liquid ya. Untuk saham BBRI cukup banyak retail yang mungkin transaksi juga di sini. Turun cuman ya, tadi sempat naik ke level 3.840-an, cuman di awal-awal market ngegas sih untuk Bank BRI di sesi pertama. Di sesi kedua melihat Bank BCA turun dalam ikut-ikutan merah untuk saham Bank BRI. Terus di 3730 ditutup minus 0,80%, dan kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini Bank BRI tanggal 24 asingnya net buy 25M aja ya. Bank BRI. BRI hari ini tanggal 24 secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng. Ya sebagian asing masuk, sebagian keluar ya. Cuman nggak ada yang akumulasi dengan jumlah yang banyak. Untuk lokalnya sendiri net apa ini yang masuk sama yang keluar juga nggak beda jauh sih. Bagian broker-broker retail masuk ini CC masuk, NI, XI, XL ya. Jadi retailnya masuk, harga sahamnya turun walaupun sempat naik dulu ya tadi di awal market, cuman ya mungkin untuk Bank BRI ya terpengaruh oleh Bank BCA tadi ya yang turun duluan. Jadi turunnya juga cukup dalam tadi BBCA langsung merah ya. Untuk saham BBRI mungkin ada sebagian yang nggak jadi naikin ya, malah diturunin. Ini close di sini di level sekarang ya hitungannya 3730 ini kalau untuk jangka panjang sih nggak terlalu masalah ya. Yang penting tetap sedia cash, nanti kalau tiba-tiba terjadi sesuatu yang tidak diinginkan bisa ambil di harga yang lebih bawah ya. Kalau melihat nilai tukar rupiah sebenarnya agak was-was ya kalau mau all in di saham untuk saat ini. Tetap sedia cash aja sih, walaupun hitungannya Bank BRI ini relatif murah. Cuman ya itu, secara teknikalnya masih bearish, untuk IHSG-nya juga masih belum berhasil break ya di atas resistnya. Jadi mungkin nunggu IHSG-nya breakout ya, mudah-mudahan untuk Bank BRI mulai naik lagi lebih tinggi. Cuman kalau IHSG-nya masih belum bisa breakout ya, yang udah floating profit di saham-saham utama IHSG yang kata salahnya buat sebagian diamankan ya, nanti simpen cash lagi. Kalau koreksi ambil lagi di harga bawah. Jadi sementara untuk scalping atau swing dulu. Tapi kembali lagi disclaimer ya. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri ini yang hari ini harganya cukup kuat. Tadi ketika dua kompetitor utamanya yaitu BBCA sama Bank BRI udah turun dalam, Bank Mandiri masih cukup kuat ya di atas. Tapi secara teknikal gagal breakout dan harga sahamnya turun. Juga asingnya sih masuk ya. Asingnya hari ini masuk paling banyak itu di saham BBRI ya. Tadi ada pas di harga 5.000, 5.025 itu agak lama ya. Mikir ini mau di breakout atau enggak, ternyata malah BBCA turun dalam, jadi gagal breakout untuk Bank BRI. Untuk teknikalnya masih di sini, resistnya di 5.025 masihan ya, tadi cuma nyentuh resistannya aja. Ya mungkin buat teman-teman yang tadi pasang sell limit ya di area 5.025, sebagian match, sebagian enggak ya, soalnya ya saya juga enggak match sih tadi di 5.025, matchnya di 5.000. Resiko ya kalau jemur itu kayak gitu. Jadi untuk besok sih kalau melihat asingnya hari ini masuk cukup banyak ya, semoga aja bisa naik dulu ya untuk saham Bank Mandiri. Semoga aja bisa naik dulu, nguji resistennya lagi. Cuman kalau misal jeleknya merah ya udah jangan buru-buru buat average down aja. Karena supportnya dalam di 4740 ya. Ya mungkin yang udah floating profit belum sempat keluar tadi ketika nyentuh resisten ya disclaimer mau tetap hold atau diamankan. Soalnya hari ini asingnya masuk cukup banyak sih. Jadi biasanya ya kalau asing masuk banyak itu potensinya bisa naik untuk besok. Biasanya seperti itu, cuman untuk realitanya ya kita lihat besok. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini Bank Mandiri tanggal 24 asingnya net buy 337M ya. Kalau kita lihat lebih detail,
Bank Mandiri hari ini tanggal 24, kita lihat bareng-bareng di sini retailnya keluar XL, XI, PD ya. Jadi mudah-mudahan untuk besok ada potensi naik untuk saham Bank Mandiri ya. Semoga aja sih seperti itu. Kalau kita lihat untuk asingnya yang akumulasi ada CC versi asing net buy 270,7 M, kemudian TP versi asing juga masuk 256,6 M, KZ versi asing masuk 42,3 M, BP versi asing masuk 20,9 M ya. Untuk asingnya sendiri yang keluar ada BK lumayan 177 M, cuma secara keseluruhan hari ini asingnya net buy di saham Bank Mandiri ya. Kalau melihat lokalnya net sell, cukup banyak retail-retail yang keluar lagi hari ini di saham Bank Mandiri. Jadi ya semoga aja dalam waktu dekat ini bisa breakout ya. Kita lihat aja kalau nggak minggu ini, mudah-mudahan minggu depan untuk saham Bank Mandiri ini bisa break di atas 5.025 ya. Itu kalau technical resistnya masih di sini. Tapi kalau nggak bisa breakout atau belum bisa breakout ya, kalau untuk trading scalping ya jangan buru-buru entry ya. Namanya nunggu konfirmasi breakout atau kalau turun tunggu di dekat area support. Mungkin seperti itu sih untuk saham Bank Mandiri. Selanjutnya kita akan cek saham Bank BNI. Hari ini untuk saham Bank BNI juga sama ya, habis naik turun, cuman masih surplus ini untuk saham BBNI ya, lumayan bagus, masih surplus walaupun tadi sempat merah, nguji area support dijaga di atas itu ya. Untuk supportnya masih di 4130 hari ini, nyentuh area support dijaga di atas 4140 untuk saham Bank BNI. Nah, untuk teknik transaksinya hari ini asingnya masuk sih di saham BBNI itu masuk, tapi keluar ya, hari ini tuh keluar 79 M. Terus tadi yang masuk selain di saham Bank Mandiri, di mana? Selain di saham, di Antam ya, Bank BRI BRIS aslinya masuk ini, cuma nilainya ya segini. Di BBNI net sell 79 M untuk hari ini. Kalau kita lihat BBNI hari ini tanggal 24, secara keseluruhan sih di distribusi asing RX net sell 58 M, CC, ZP, AK net sell ya. Untuk lokalnya sendiri net buy, lokalnya 6 masuk, di retail juga sebagian masuk. Jadi hati-hati untuk besok kalau sampai Bank BN ini turun, apalagi kalau sampai jebol di bawah 4130 ya hati-hati ya. 4140, 4130 mungkin pantau aja level itu. Kalau menurut saya sih mungkin ada potensinya sideways seperti ini ya, apalagi kalau misal besok Jumat nggak terlalu rame untuk IHSG ya, potensinya sideways untuk saham Bank BNI ya. Kita lihat aja besok sama pantau 4140. Oke, itu untuk saham Bank BNI. Selanjutnya ini kita akan cek saham Antam ya, yang hari ini rebound naik walaupun lumayan sih 3%-an ya. ANTM aslinya masih terus masuk, jadi semoga aja ANTM koreksinya kemarin ya koreksi wajar. Kalau misal besok misal turun ya, itu ya mudah-mudahan masih koreksi wajar sih. Atau untuk tren bullish itu biasanya kalau nggak sideways ya itu turun buat rectangle, nanti kira-kira higher low-nya ke berapa. Cuman kalau melihat hari ini bisa naik 3,86% ya, mungkin bisa jadi sideways kemudian breakout ya, kalau trennya gitu. Cuman kalau merah ya dalam sih, supportnya 1800 ya. Ya mungkin nanti sambil nunggu laporan kuartal satunya gimana untuk saham Antam, sama nunggu kira-kira dividen PE rasionya berapa ya, atau mungkin buat teman-teman yang punya bocoran bisa ditulis di kolom komentar kira-kira DPR untuk saham Antam berapa. Kalau untuk pendapatannya sih untuk tahun 2024 bagus ya, naiknya cukup signifikan karena harga emasnya juga tinggi. Di harga sekarang pun walaupun udah koreksi kemarin, cuman hitungannya masih cukup tinggi ya. Untuk harga emas itu masih bullish. Nah, untuk saham Antam sendiri kalau kita lihat hari ini aslinya masih masuk juga, masuk 185 M ya, dan habis dari libur lebaran sih asingnya cenderung masuk di saham Antam. Semoga aja emang bullish ya, emang bullish udahan.
Kalau kita lihat di sini untuk Antam retail juga hari ini sebagian keluar lagi YP, NI, XL ya, XI. Untuk asingnya yang akumulasi ZP, BB, BKK. Jadi masih terus dikoleksi oleh asing untuk saham Antam. Untuk besok ya mungkin seperti tadi polanya kayaknya ada potensi sideways dulu di sedikit di bawah resistennya ya. Cuman karena volatilitas Antam ini beberapa hari terakhir cukup tinggi ya mungkin sideways-nya juga dengan volatilitas yang lumayan tinggi ya. Pantau aja 2200 ini masih jadi resistnya. Dan untuk supportnya mungkin pantau harga terendah kemarin ya. Ya kalau buat lo baru di bawah 2030 perlu hati-hati. Kayaknya ada potensi ke 1800. Cuman kalau bisa bertahan di area 2030-an ke atas ya bagus. Mungkin sideways kemudian kalau aslinya terus entry ya breakout ya. Oke, mungkin seperti itu untuk saham Antam ya. Pantau masih 2200. Ada potensi untuk besok bisa jadi nguji resistennya lagi. Selanjutnya kita akan cek saham MDKA. MDKA ini hari ini hijau ya, naik walaupun nggak tinggi-tinggi banget, 2%. Open gap atas, bahkan tadi lumayan loh untuk saham MDKA sempat ke 1600-an ya, 1665, tapi habis itu turun. Plus di 1610, ya belum terlalu kuat ya. Untuk trennya semoga aja ini sih mulai naik gini ya untuk polanya. Semoga aja kita lihat aja nanti gimana. Karena untuk saham MDKA ini kan juga ya perusahaan ini ya internasional jadi ekspor. Kalau rupiah melemah ya bisa jadi pendapatannya naik kan, dolarnya menguat. Cuman ya kita lihat nanti laporan kuartal satunya gimana ya. Dan harga komoditasnya juga naik. Untuk emas kan juga salah satunya ya. Kalau kita lihat di sini untuk transaksinya MDKA. Hari ini tanggal 24 net buy 1,8 M aja. Nggak terlalu banyak, cuman udah nggak net sell untuk hari ini. Untuk asing ya, di MDKA kalau kita lihat lebih detail, hari ini tanggal 24. Retail sebagian masuk, sebagian keluar. Kalau lihat nilai transaksinya sih sebenarnya nggak ada yang akumulasi dengan jumlah yang banyak ya. CC, YP ini scalping yang di saham MDKA. Ya emang amannya sih dengan volatilitas yang tinggi seperti MDKA itu amannya untuk scalping ya. Kalau untuk swing atau misal invest sih agak ya kalau mentalnya nggak kuat agak nggak enak ya kalau misalnya hand floating loss sekali turun juga dalam. Jadi mungkin amannya masih buat scalpingan. Untuk besok gimana ini untuk saham MDKA ya lihat ini ya IHSG-nya gimana. Ya semoga aja sih naik. Kalau turun masih pantau 1460, 1470 itu area support terdekatnya untuk saham MDKA setelah histori beberapa kali mantul di area 1470-an ya. Jadi kalau merah tunggu daerah sini. Kalau mau entry sih disclaimer kalau besok volumenya bagus. Oke, itu untuk saham MDKA. Cuman besok hari Jumat ya. Perlu waspada. Selanjutnya kita akan cek saham brand. Dan hari ini lumayan turun ya. Kemarin sih yang naik cukup tinggi itu kemarin, hari ini koreksi turun 1,64%. Cuma secara teknikalnya masih dijaga di atas 5.900-an. 5950 ya, itu masih jadi area support untuk saham brand ya. 6.000 ini close di 6.000. Coba kita lihat untuk transaksinya hari ini di saham brand gimana. Hari ini asingnya net buy 17M. Kalau kita lihat lebih detail hari ini tanggal 24 untuk asingnya ya ada yang masuk. Hari ini cukup ramai ternyata ya untuk saham brand. BK versi asing akumulasi 135M, ini cukup banyak. Kemudian AK 57M net buy, kemudian yang keluar TP, ZP, OD lumayan didominasi asing transaksi hari ini, kelihatan sekali ya. Asingnya mendominasi, sebagian retail tapi masih masuk, harga sahamnya turun. Untuk besok masih pantau ini aja sih, semoga aja masih bisa bertahan di atas 5950 untuk saham brand ya. Oke, mungkin seperti itu untuk saham brand. Untuk besok sih ya selama nggak jebol aja mudah-mudahan aman ya.
Semoga aja. Cuman hati-hati karena ini volatilitasnya juga cukup tinggi dan trennya juga masih cenderung apa ya, lebih ke turun kayaknya ya. Oke, itu untuk saham Brand pantau aja 5950. Selanjutnya kita akan cek saham PTRO. Nah, untuk saham PTRO ini kemarin mencoba breakout, hari ini gagal bertahan ya. Maksudnya gagal bertahan di atas 2490 untuk saham PTRO. Untuk teknikalnya nggak terlalu bagus karena merah 2,40% minus ya. Kalau kita lihat di sini untuk PTRO hari ini, PTRO tanggal 24 aslinya net sell 14M. Di Brand masuk banyak ya, ada sentimen apa? Kok Brand lagi? PTRO ini kalau kita lihat di sini tanggal 24 XL, NI, XI, retail masuk dan yang keluar BK AK asing sih. Yang keluar asing diakumulasi retail. Untuk besok broker retail ya, nggak tahu itu siapa yang masuk apakah retail atau enggak. Soalnya belum tentu juga bisa jadi market maker-nya atau bandelnya pakai broker ini ya bisa jadi. Cuman biasanya sih kalau broker-broker ini masuk rawan turun sih untuk PTRO. Ya pantau aja awal market gimana. Kalau merah wait and see, yang udah floating profit penting diamankan ya untuk saham-saham seperti PTRO ini valuasinya nggak murah, jadi untuk scalping aja ya. Gagal udah waktunya taking profit sih kalau di resisten, tapi disclaimer ya. Itu untuk saham PTRO. Selanjutnya kita akan cek saham Pani ya, yang hari ini turun lumayan dalam walaupun tadi sempat naik. Jadi sempat naik ke 12.300-an, cuman habis itu turun. Plus di supportnya 11475 ya, di area support sih. Untuk besok berarti ini lihat di awal market, misal Pani ini merah, ya misal Pani merah, diamankan aja yang udah floating profit, dan yang belum punya posisi jangan entry dulu ya, jangan buru-buru. Nah, kalau merah itu supportnya dalam, apalagi kalau kita lihat di sini ada gap up. Kalau misal menutup gap berarti ke 10.300-an ya untuk saham Pani. Jadi lihat aja di awal market sih. Untuk saham Pani, kita lihat untuk transaksinya. Kira-kira hari ini apakah ada yang akumulasi atau enggak. Untuk saham Pani ya, hari ini untuk saham Pani net sell 64M, jadi di distribusi asing lumayan banyak. Kita cek siapa yang nampung untuk saham Pani hari ini. XL nampung 19M, YP nampung 15M, SQ, NI, PD, OD, XI ya. Kita tahu sendiri itu broker-broker retail ya, jadi retailnya nampung, aslinya distribusi, AK net sell 40M-an, CC net sell 21M-an. Harga sahamnya turun ya. Untuk besok kalau merah ya udah mending yang floating loss cuman nggak terlalu dalam, keluar aja sebagian kalau nggak mau semua. Tapi kembali lagi disclaimer sih, kalau mau entry jangan buru-buru ya kalau besok merah, soalnya ya itu tadi supportnya cukup dalam ya. Yaitu untuk saham Pani, lihat aja di awal market gimana. Supportnya di 9.900 lagi. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Fore ya. Fore hari ini masih lumayan volatile. Walaupun ya di area sini-sini aja sih. Itu top surplus tipis 1,63% ya untuk saham yang baru IPO, hitungannya tipis. Kalau kita lihat candlenya juga nggak terlalu kuat. Kalau kita lihat untuk transaksinya untuk saham Fore hari ini tanggal 24 net by 200-an juta untuk asing. Cuman kayaknya nggak ngaruh sih kalau saham-saham seperti Fore ya. Kalau kita lihat di sini Fore didistribusi AG dan yang nampung YU ya, intinya lihat transaksi hari ini ya, ini ada yang keluar ada yang masuk, dan nggak ada yang hitungnya nggak didistribusi, juga nggak ada yang akumulasi ya. Ya mungkin untuk besok ada potensi masih sideways sih untuk saham Fore. Ya, jadi masih konsolidasi seperti ini ya. Kita lihat aja besok. Itu untuk saham Fore, dan mungkin ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini. Semoga bisa bermanfaat. Tetap disclaimer. Terima kasih.